Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini saya mau bercerita kisah nyata seorang lelaki terlilit hutang. Sebelum melanjutkan video ini, mohon di-subscribe agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya yang insya Allah bermanfaat bagi Anda semua. Kisah ini merupakan penggalan ceramah Syekh Husna Syarif, ulama besar Mesir, yang diceritakan kembali oleh Al-Habib Quraisy Baharun, pengasuh Pompes As-Sidqu Kuningan. Berkat salawat dan kecintaannya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki terbebas dari lilitan hutang dan ancaman penjara. Berikut kisahnya. Ada seorang laki-laki yang terlilit hutang, hidup dalam tumpukan hutang, dan terancam di penjara karena tak sanggup membayar hutangnya. Dulunya dia sukses dan kaya raya, lalu jatuh bangkrut sehingga mempunyai hutang yang amat banyak. Setiap hari rumahnya didatangi orang untuk menagih hutang, sehingga suatu hari dia pergi ke tempat salah seorang saudagar kaya untuk meminjam uang. Dia akan meminjam uang sebanyak 500 dinar. Kalau dikrus dengan uang rupiah, sekisar kurang lebih 24 juta. Saking terkenalnya orang ini banyak hutang, sampai-sampai saudagar ini bertanya, "Kira-kira kapan Anda akan melunasi pinjaman ini?" "Minggu depan, Tuan," jawabnya singkat. Dia pun pulang dengan membawa 500 dinar di genggamannya. Ia pun membayarkan hutangnya kepada orang-orang yang setiap hari datang menagih hutang sampai tidak tersisa sama sekali. Hari demi hari ia bertambah sulit dan kondisi ekonominya kian terpuruk. Hingga tempo pembayaran hutangnya pun tiba. Saudagar kaya itu mendatangi rumahnya dan mengatakan, "Tempo hutang Anda telah tiba." Si miskin pun dengan suara lirih menjawab, "Demi Allah, saya sudah tak punya apa-apa." Saudagar itu merasa geram kepada si miskin dan mengadukannya kepada pengadilan. Singkat kata, setibanya si miskin di pengadilan, hakim bertanya kepada si miskin, "Mengapa Anda tidak membayar hutang Anda?" Lagi-lagi si miskin menjawab, "Demi Allah, saya tak punya apa-apa, Tuan Hakim." Karena merasa ini adalah kesalahan si miskin, maka hakim memvonisnya dengan hukuman penjara sampai ia bisa melunasi hutangnya. Kemudian si miskin bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Wahai Tuan Hakim, kalau memang itu hukumannya, tolong berilah saya waktu untuk hari ini saja. Saya mau pulang ke rumah untuk berjumpa keluarga dan mengabarkan hukuman ini, sekalian berpamitan dengan mereka. Kemudian saya berjanji akan kembali untuk dipenjara." Hakim menjawabnya dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin kamu bisa dipercaya? Apa jaminannya kalau kamu bakal kembali besok?"
Sedangkan hari ini aku telah memvonismu hukuman penjara. Lelaki itu terdiam, tapi seolah mendapat ilham di benaknya. Dia menjawab dengan yakin dan suara lirih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaminanku, wahai Tuan Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaminanku, wahai Tuan Hakim. Jika besok aku tidak datang, maka aku bukanlah termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu, si hakim tersentak diam dan tersentuh hatinya. Ia sadar betapa agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin dia akan berdusta. Kemudian si hakim mengizinkannya pulang hingga esok hari. Dia pun pulang. Sesampainya di rumah, dia mengabarkan kondisinya kepada istrinya bahwa besok dia akan dipenjara. Lalu istrinya bertanya, "Wahai suamiku, lantas mengapa sekarang kau bebas?" Suaminya menjawab, "Aku menaruh nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminanku." Mata istrinya pun berkaca-kaca dan air matanya menetes sembari berkata pada suaminya, "Wahai suamiku, selama Rasulullah masih menjadi jaminan bagimu, maka mari kita bersolawat untuknya." Dan mereka pun bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa cinta yang mendalam. Saking lamanya membaca solawat, sampai akhirnya mereka tertidur. Dalam tidurnya, laki-laki itu bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, "Hai fulan, jika besok telah terbit fajar, maka pergilah kamu ke tempat ulama fulan dan sampaikan kepadanya bahwa aku menitipkan salam untuknya. Dan suruhlah ia agar menyelesaikan hutang-hutangmu. Jika ulama itu tidak percaya, sampaikan dua bukti ini." Kemudian si miskin itu bertanya kepada Rasulullah dalam mimpinya, "Apa dua bukti itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Katakan padanya bahwa di malam pertama ia sudah membaca solawat untukku 1000 kali. Dan di malam terakhir dia ragu dalam jumlah bilangan solawat yang dibacanya. Sampaikan padanya bahwa ia telah menyempurnakan bilangan solawatnya." Seketika lelaki miskin ini terbangun, dan pada pagi harinya ia pergi menuju ulama fulan yang ditunjuk oleh Rasulullah, dan berjumpalah dengannya. Tanpa buang waktu, si miskin menyampaikan apa yang dialaminya dalam mimpinya. "Wahai Tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menitipkan salam untuk Anda dan meminta Anda agar menyelesaikan hutang-hutangku." Sang ulama bertanya, "Apa bisa dipercaya kebenaran mimpimu itu?" Laki-laki miskin itu menyampaikan kedua bukti sebagaimana yang dikatakan Rasulullah dalam mimpinya. "Di malam pertama Anda telah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali, dan itu sudah Rasulullah terima. Dan di malam kedua Anda ragu dengan jumlah bilangan solawat Anda. Kata Rasulullah, bilangannya sudah sempurna dan telah beliau terima." Setelah mendengar itu, spontan ulama itu menangis karena berita yang sangat menggembirakan bahwa solawatnya diterima oleh sosok manusia paling agung
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam semesta. Maka ulama itu memberi uang 500 dinar dari Baitul Mal untuk melunasi hutang si miskin, dan 2.500 dinar dari harta pribadinya untuk si miskin sebagai tanda terima kasih atas berita gembira yang disampaikan. Tidak berapa lama kemudian, si miskin bergegas pergi ke hakim untuk menyelesaikan perkaranya. Uang 3.000 dinar dalam genggamannya. Sesampainya di tempat hakim, tiba-tiba si hakim bergerak ke arah si miskin, seolah-olah rindu ingin melihatnya dan memanggilnya seraya berucap, "Kemarilah, berkat Anda aku bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku bahawa jika aku menyelesaikan hutangmu, maka kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyelesaikan perkaraku di akhirat. Ini uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutang Anda." Belum sampai selesai dia bicara, tiba-tiba pintu ada yang mengetuk. Ketika dibuka, ternyata saudagar penagih hutang yang datang. Dia langsung memeluk si miskin dan menciumnya sembari berucap, "Berkat Anda saya mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata padaku, jika aku merelakan hutangmu, maka kelak di hari kiamat Rasulullah akan merelakan segala tanggunganku. Ini uang 500 dinar, hadiah untuk Anda, dan hutang Anda saya anggap sudah lunas." Sahabat yang dimuliakan Allah, subhanallah, kisah ini adalah sekelumit bukti betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperhatikan umatnya, baik urusan dunia maupun akhirat. Marilah kita luangkan waktunya untuk membaca solawat minimal 1000 kali tiap hari, karena dengan bersolawat dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bisa menghilangkan kegundahan dan keresahan dan kebingungan, bahkan bencana sekalipun. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, sampai di sini dulu. Jumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.